Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga, Selasa 14 Mei 2024, bersama saya, Binaya Winandi Prasetyo. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dilingkupi damai sejahtera. Sebelum kita memulai hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi dasar kita dalam menjalankan aktivitas kita sepanjang hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat kami semalam. Sehingga pada pagi hari ini, kami boleh kembali bangun dan menerima berkat dari Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu untuk menjadi pegangan kami dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nats bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Jadikanlah semua bangsa muridku. Ayat yang baru kita baca pada pagi hari ini berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perikop ini menjadi salah satu perikop dasar menjalankan misi atau perutusan setiap murid Kristus. Misi perutusan para murid Yesus ialah yang pertama, pergilah. Ini adalah perintah, sebuah tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain. Ia harus keluar dari zona nyaman diri sendiri dan menjumpai orang lain di luar lingkungan, wilayah maupun daerah. Seorang murid harus selalu sedia untuk pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan yang bangkit. Pergi dengan suatu tujuan dan tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah misi perutusan. Yang kedua adalah menjadikan semua bangsa murid. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Misi perutusan seorang murid yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti membawa kabar gembira, warta keselamatan agar orang percaya dan bertobat. Menjadi murid Tuhan berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam cinta kasih, persaudaraan, dan pengampunan, yang saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, yang hidup rukun dan damai. Selain itu, menjadi murid Tuhan juga dengan membaptis. Membaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas membaptis zaman ini tentu tidak mudah. Tetapi bila kesaksian hidup yang baik sebagai seorang yang beriman, yang kemudian menarik orang untuk memberi diri dibaptis, itu adalah suatu tugas yang harus terus diupayakan. Bahkan dengan melihat perbuatanmu yang baik, orang memuliakan Bapamu yang di surga. Ketiga ialah mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih.
Maka yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia, sehingga Ia menyerahkan Putra Tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ia mengasihi kita dan kita pun harus hidup dalam kasih, berlaku dan bertindak saling mengasihi. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban gereja, tetapi setiap anggota gereja menerima tugas yang sama dari Yesus untuk mengajarkan segala perintahnya. Perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak sekali tantangan, tetapi kita tidak perlu takut, cemas maupun ragu. Bahkan bagaikan domba di tengah serigala, penuh tantangan, kesulitan, penolakan, penderitaan, tetapi kita harus yakin dan percaya. Jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Ia menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Merayakan hari kenaikan Tuhan ini menyadarkan kita untuk lebih berani mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita, di mana saja dan kapan saja. Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karya-karyanya membangun kerajaan Allah, supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir batin. Yesus membutuhkan tangan-tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati dan hidup kita untuk melanjutkan karyanya, supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini, agar kita semakin sejahtera, semakin adil, dan semakin damai. Kita adalah duta-duta kasih-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan. Namun, kami pun menyadari bahwa sekarang kami pun mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penting untuk dapat melanjutkan karya-karya Tuhan di dunia ini. Sehingga apa yang sudah Tuhan ajarkan dan teladankan kepada kami tidak hilang begitu saja, melainkan dapat terus bertumbuh di dalam karya dan kesaksian melalui kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan, untuk dapat mewartakan kasih-Mu kepada semua orang, dan mampukan kami menjadi duta kasih-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sekian sapaan dan renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas dan teruslah mewartakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.